Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Muhammad dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan tentang multimedia berbasis komputer. Multimedia diartikan penggunaan gabungan beberapa media dalam menyampaikan informasi yang berupa teks, grafik, atau animasi, grafis, movie, video, dan audio. Multimedia meliputi hypermedia dan hypertext. Hypermedia yaitu format presentasi multimedia yang meliputi teks, grafis, diam, atau animasi berbentuk movie, video, dan audio. Hypertext yaitu bentuk teks, diagram statis, gambar, dan tabel yang ditayangkan sesusun secara tidak linear. Multimedia berbasis komputer dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia merupakan suatu gabungan antara teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video, serta cara penyampaian interaktif yang dapat membuat suatu pengalaman belajar jadi bagi siswa seperti dalam kehidupan nyata di sekitarnya. Dalam pembelajaran, peranan multimedia berbasis komputer semakin penting di masa kini karena sistem multimedia yang terdiri dari komponen media-media, teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video tersebut dirancang untuk saling melengkapi sehingga menjadi suatu sistem yang berdaya guna dan tepat guna, di mana suatu kesatuan menjadi lebih baik daripada jumlah bagian-bagiannya. Penggunaan multimedia berbasis komputer dapat diterima dalam pembelajaran atas dasar mempertinggi proses belajar mandiri atau peran aktif dari siswa (CBSA). Sistem multimedia berbasis komputer juga memberikan rangsangan bagi proses pembelajaran yang berlangsung di luar ruangan kelas. Ketika pembelajaran dengan menggunakan komputer hanya bertujuan agar pelajar mendapat suasana lain, multimedia yang menggunakan komputer yaitu membantu pelajar melakukan aktivitas pelatihan yang dulunya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Suatu word processor membuat suatu mesin ketik dapat mengubah format kembali halaman-halaman yang diinginkan seperti spreadsheet, lalu dapat membuat kertas tabel yang dapat menghitung angka-angka, dan juga kegunaan memungkinkan bekerja lebih cepat dan mudah. Bagaimanapun juga penggunaan link, jaringan, bagian-bagian penting dan multimedia membuat para pelajar berinteraksi dan informasi yang ada dengan cara yang benar-benar baru. Selanjutnya, apa itu pengelolaan pembelajaran berbasis komputer? Pengelolaan pembelajaran berbasis komputer menurut Karta Adiparna aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis, kontekstual, reflektif, multisensori, high order thinking skills training. Faktor pengelolaan pembelajaran berbasis komputer. Pendorongnya tersedia beragam pilihan perangkat komputer seperti software dan hardware, lalu derasnya arus informasi model pembelajaran berbasis komputer melalui akses internet, perkembangan teknologi yang pesat dan mulai merambah seluruh lapisan masyarakat, penghambatnya biaya pengadaan dan perawatan media berbasis komputer masih tinggi. Diperlukan ahli atau teknisi atau orang yang berkompeten. Kualitas SDM seperti pengajar di Indonesia masih rendah dan sebagian besar gaptek atau tidak tahu teknologi. Pengelolaan pembelajaran berbasis komputer memiliki keunggulan seperti warna, musik, grafis, dan animasi dapat menambah kesan realisme, membangkitkan motivasi kepada pelajar dan pembelajar. Dalam pembelajar, kemampuan memori memungkinkan penampilan pembelajar yang telah lampau direkam. Lalu ada keterbatasannya seperti pengajar dengan komputer relatif tetap masih mahal. Kreativitas mungkin bisa terpaku pada pengajaran yang dikomputerkan saja. Materi-materi pengajaran langsung yang bermutu tinggi yang menggunakan komputer kurang sekali. Lalu pengelolaan sumber belajar komputer. Faktor pengelolaan sumber belajar komputer yaitu situasi kelas yang teratur, suasana pembelajaran yang segar dan menyenangkan, kehadiran seorang pendidik yang berwibawa dan profesional, pendidik memiliki pengetahuan luas, serta memiliki keyakinan yang tinggi terhadap apa yang diajarkannya. Penempatan komputer di lembaga pendidikan seperti laboratorium, kelas, pusat sumber pembelajaran, dan mendesain ruangan komputer. Lalu selanjutnya, teknologi multimedia berbasis komputer. Perilaku penggunaan komputer untuk mendapatkan informasi. Tingkat penggunaan multimedia pada sebuah teknologi, informasi, dan komunikasi pada seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap teknologi tersebut.
Seseorang akan puas menggunakan multimedia jika mereka yakini bahwa sistem informasi tersebut sudah mudah digunakan dan akan meningkatkan produktivitas mereka yang tercermin dari kondisi nyata penggunaannya. Untuk mengetahui penggunaan multimedia oleh manusia dapat dilihat dari interaksi manusia-komputer, yaitu suatu studi mengenai bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan sampai sejauh mana komputer dikembangkan untuk berinteraksi yang berhasil dengan manusia. Satu fakta penting dari IMK adalah user-user yang berbeda akan membentuk konsepsi-konsepsi atau 205 model mental yang berbeda mengenai cara mereka berinteraksi, belajar, dan menyimpan pengetahuan dan keahlian. Ada 5 konstruk yang telah dimodifikasi seperti TAM, Technology Acceptance Model, yaitu Perceived Ease of User, Perceived Usefulness, Attitude toward Using, Behavioral Intention to Use, dan Actual System Usage. TAM itu merupakan satu model dibangun untuk menganalisis memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. TAM memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan penerimaan pemakai terhadap suatu teknologi. TAM dan perkembangan TRA diyakini mampu meramalkan penerimaan pemakai terhadap teknologi berdasarkan dampak dari dua faktor, yaitu perspektif kemanfaatan dan perspektif kemudahan pemakaian. Perspektif kemudahan pemakaian merupakan tingkatan di mana seorang percaya bahwasanya penggunaan sistem tertentu mampu mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Lalu persepsi penggunaan yaitu fase di mana seorang percaya pemakai suatu sistem tersebut akan dapat menambah prestasi kerja orang tersebut. Lalu ada sikap terhadap pengaplikasian. Sikap pengguna terhadap penggunaan multimedia yang berbentuk penerimaan atau penolakan dampak apabila menggunakan suatu teknologi dalam pembelajarannya. Perilaku keinginan untuk menggunakan, yaitu behavioral intention to use. Kecenderungan perilaku untuk mengaplikasikan sebuah teknologi. Pemakaian aktual. Kondisi nyata pengaplikasian sistem. Seseorang akan merasa senang menggunakan sistem jika mereka yakin bahwa sistem tersebut tidak sulit digunakan dan terbukti meningkatkan produktivitas mereka, yang tercermin dari kondisi nyata penggunaan. Lalu ada penggunaan komputer dalam pembelajaran. Komputerisasi program pembelajaran. Ada pertimbangan komputerisasi program pembelajaran, pengolahan data seperti pengertian data. Data adalah fakta atau kejadian yang terjadi di dalam sebuah pendidikan atau organisasi. Proses merubah data menjadi informasi, menukarkan data pada informasi yang berguna. Lalu tipe data itu yaitu data terformat, data teks, data audio, dan video. Computer Assisted Instruction (CAI) dan Computer Aided Learning (CAL). Penggunaan Computer Assisted Instruction itu adalah media berbasis komputer dalam pembelajaran. Alat bantu atau media yang menyediakan berbagai materi dalam bentuk data perangkat lunak sebagai pemrosesnya, hingga suasana pembelajaran lebih aktif dan interaktif berlangsung multi atau banyak arah. Menurut Alessi, CAI baiklah harus meliputi 4 aktivitas, yaitu informasi yang harus diberikan atau keterampilan yang diberikan model. Siswa harus diarahkan, siswa diberi latihan, lalu pencapaian belajar siswa harus dinilai. Lalu beberapa aspek yang perlu ada pada program CAI. Umpan balik yang segera, interaksi antara siswa dan program, pendahuluan dan tujuan yang jelas, contoh dan demonstrasi, petunjuk yang jelas, dan tugas-tugas. Tipe-tipe atau jenis CAI. Ada 5 jenis CAI, yaitu drill dan practice, tutorial, simulation, problem solving, dan instructional. Lalu ada computer aided learning, proses pengajaran dan pembelajaran dengan bantuan komputer. Kemajuan dari pembelajaran via komputer, di mana user lebih mudah dan cepat dalam memahami dan menerapkan informasi yang dipelajarinya melalui tampilan gambar, seperti audiovisual dan dari web tersebut. Manfaat computer assisted learning. Penerapan CAL memberikan manfaat seperti
Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Peserta didik selain mendapatkan informasi dan pengetahuan, sumber belajar yang tersedia banyak yang bervariasi, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk menggali kemampuannya. Bentuk penggunaan CHL, ada tutor pengganti dan laboratorium simulasi. Model proses belajar sistem CHL, model hypertext dan hypermedia, simulasi dan demonstrasi, model tutorial. Lalu lanjut ke evaluasi program komputer. Komponen yang akan dievaluasi antara lain ketercapaian tujuan program. Jika kompetensi belum dicapai, pelaksanaan program harus meneliti penyebabnya. Faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan program itu adalah ketersediaan waktu, kualitas pendidik, ketersediaan materi pembelajaran, kelengkapan peralatan dan bahan, ketepatan penggunaan metode pembelajaran. Lalu ada waktu. Jika tidak tercapai waktu yang telah disediakan, pendidik meneliti kemungkinan penyebab dan pemecahannya. Lalu ada pendidik. Pendidik komponen sistem pendidikan yang tidak ada banyak berarti pendidik tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola, menggunakan, dan merawatnya. Prosedur evaluasi dalam program pendidikan komputer. Pendidikan komputer mensyaratkan prosedur evaluasi yang objektif, komprehensif, kooperatif guna mengumpulkan informasi secara akurat. Aspek pokok dalam prosedur evaluasi program pendidikan komputer yaitu aspek teoritis, aspek praktis, teoritis dan praktis, lalu aspek fungsi manajemen sistem manajemen informasi, dan pengetahuan khusus bertalian dengan bidang pekerjaan. Lalu ada communication software dan web browser. Communication software merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan oleh brainware komputer dapat saling memberi kabar dan berkomunikasi di berbagai belahan dunia. Web browser merupakan aplikasi yang bisa menjelajahi, menyajikan, maupun mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet atau www. Pengertian dari web browser juga disebut sebagai perangkat lunak berfungsi memiliki sebagai penerima, pengakses, penyaji berbagai informasi di internet. Program ini berhubungan untuk jaringan telekomunikasi. Kemampuannya yaitu mengirim dan menerima email, menghubungkan pada sebuah pelayanan informasi eksternal atau internet, mentransfer file, mendownload, upload sebuah program atau file kepada komputer jarak jauh, emulasi terminal ketika dibutuhkan dalam sebuah aplikasi tertentu, mengirim dan menerima sebuah fax. Jadi dari kualitas software yang baik, efektif, efisien, reliabilitas, dan dapat dipelihara. Lalu ada komputer sebagai media pembelajaran interaktif. Media dalam pembelajaran berfungsi menghubungkan antara pendidik dan peserta didik. Penggunaan media dan metode tertentu memberikan hasil yang efektif pada karakteristik peserta pendidik. Media memiliki tingkat keluasan yang tinggi untuk digunakan. Kelebihan utamanya kemampuan menjangkau halayak dalam geografis yang luas. Media yang digunakan sarana interaktif pada proses pembelajaran adalah komputer, dengan kemampuan interaktifnya yang tinggi sebagai sarana penyampaian informasi ilmu pengetahuan serta memperoleh umpan balik. Dalam proses pembelajaran interaktif, terjadi beberapa bentuk komunikasi yaitu satu arah, one-way communication, dan dua arah, dan banyak arah, berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Kelebihan dan keterbatasan komputer sebagai media pembelajaran interaktif. Kelebihan komputer. Heinrich dan kawan-kawan. Peserta didik dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya, memacu efektivitas belajar bagi peserta didik yang lebih cepat atau fast learner, memberikan umpan balik terhadap hasil belajar. Menurut Heinrich, siswa belajar dari tutor yang sabar, yang menyesuaikan diri dengan kemampuan siswa. Siswa akan terdorong mengejar pengetahuan, lalu belajar saat kebutuhan muncul. Keterbatasan komputer. Heinrich memerlukan biaya yang relatif tinggi untuk komputer. Program komputer memerlukan perangkat keras, perangkat lunak, dan spesifikasi yang sesuai. Keterbatasan infrastruktur pemanfaatan jaringan komputer. Siswa cenderung tak terbiasa dengan kombinasi berbagai media. Kontrol terhadap berbagai media ini melalui komputer akan dituntut untuk melibatkan lebih banyak proses kognitif. Lalu pemanfaatan jaringan komputer untuk pembelajaran interaktif.
Komputer merupakan jenis media virtual, menyediakan respon segera terhadap hasil belajar yang dilakukan siswa. Bentuk-bentuk aplikasi komputer diantaranya multimedia presentasi, CD multimedia interaktif, dan video pembelajaran. Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membentuk suatu jaringan yang memberi kemungkinan luas bagi siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar secara luas. Jaringan komputer memiliki potensi yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan proses pembelajaran, yaitu penyebaran informasi, komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik, alternatif pendidikan tatap muka, bimbingan antara sesama peserta didik, tutorial umum, sarana diskusi, sarana perpustakaan. Pemanfaatan perangkat komputer juga sering diidentikan dengan penggunaan jaringan situs internet. Namun sebetulnya komputer tidak terbatas pada perangkat komputer dan internet, melainkan juga meliputi media informasi seperti televisi, radio, multimedia player, handphone, dan piranti komputer lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.